Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ustaz Zulkarnain, para guru, para orang tua, Ustaz Asep dan imam-imam yang lain, jamaah Bapak Ibu yang dicintai oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rabbi atas segala nikmat. Banyak betul. Salah satu dari sekian banyak nikmat itu adalah diberinya kita kekuatan, kesempatan dan izin di tengah-tengah aktivitas kita untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Kita berdoa mudah-mudahan amal ibadah kita yang telah sedang insyaallah akan kita lakukan, mobil khusus di bulan suci Ramadan tahun ini, mendapat bimbingan dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tidak lupa pula kita haturkan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan segala kerendahan hati, biasanya pakai kitab ya, pakai fotokopian, tapi pengurus masjid minta hari ini ngaco belo aja Ustaz, gitu katanya. Yang penting ngomong sampai jam 1 gitu katanya. Ya insyaallah. Nah jamaah, ini kita lagi di sisa-sisa akhir ya, akhir Ramadan. Tentu tema yang paling pas untuk kita bahas Lailatul Qadar ya, karena sisa-sisa usia. Insyaallah dikit dengan zakat. Jamaah, dalam Islam tuh ada beberapa hal yang dirahasiakan untuk nandain dia spesial. Biasanya yang rahasia kan spesial ya, biasanya. Bini muda rahasia apa enggak? Bini muda Ustaz. Jadi biasanya kalau dirahasiakan itu spesial. Yang pertama apa? Langsung saja karena waktu. Dalam Islam yang pertama dari sekian banyak, yang pertama waliyun min auliyaillah. Wali Allah. Emang ada Ustaz? Ada. Ayatnya ada, hadisnya ada. Ala inna auliya Allah la khaufun wa lahum yahzanun. Hadis kursinya ada. Man adzali waliyan faqad hadzantuhu bil harb. Siapa yang memusuhi waliku, aku akan angkat bendera perang. Tapi siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Ada data juga sahih Rasulullah. Uwais Al-Qarni itu kan waliyun min auliya. Cuman siapa? Wallahu a'lam bishawab. Tapi ada tanda-tandanya, tanda-tandanya. Dulu saya pernah cari tanda-tandanya, banyak betul. Tetap dari data-data ya. Apa tandanya? Kalau datang nggak diindahin, dicuekin begitu. Kalau nggak datang nggak diindahin. Banyak datanya. Dermawan. Jadi kalau ada wali nggak dermawan, yakini dusta. Dari sekian banyak data-data yang terkuat yang saya cari sementara, kalau melihat wajahnya ingat Allah, itu berarti dia wali. Sama seperti jamaah Al-Murtadho, kalau melihat mukanya ingat kreditan. Rumah kredit, mobil kredit, ingat kreditan. Cuman ada, siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Dalam konteks negara kan juga begitu Bapak, ada yang dirahasia-rahasiain. Kayak pasukan khusus kan rahasia ya. Kalau di angkatan darat tuh namanya Kopassus, pasukan khusus. Di antara Kopassus ada tim yang khusus lagi, dan biasanya identitasnya dirahasiakan. Pak Ketua gini-gini pernah ngajar, namanya Data Semen 81 Gultor di Cijantung kan dekat. Itu waktu saya tanya, ini berapa satu batalion? 500. Kok dikit, sisanya ngilang dalam tanda kutip. Jangankan tetangganya, keluarganya nggak tahu. Intel tuh kalau ketahuan bukan intel namanya ya, intel bego namanya.
Ada intel nyaruh, ketahuan sama orang, berarti kan intel bego ya. Kalau di marinir ada namanya denjaka, denjaka. Makanya kalau dapat kalender marinir biasanya anggota denjakanya mukanya nggak diliatin. Dari ribuan, ratusan, puluhan. Bahkan masyhur ya, kalau dites kan, tesnya denjaka kan diikat kakinya ya, tangannya diikat, dicemplungin di laut. Kalau selamat lolos. Bapak mau saya ikat kaki, saya cemplungin di Kali Ciliwung. Kalau lolos dari denjaka. Allah juga punya jundullah namanya, pasukan Allah, pasukan khusus. Ya sama, ya dirahasiakan, siap ditempatkan dimanapun, siap lapar, siap nggak minum, siap nggak tidur. Ya begitu, kekasih Allah tuh begitu. Dan punya keistimewaan. Pernah dengar data gak 40 orang soleh berkumpul berdoa sama dengan doanya satu wali? Pernah dengar ya? Orang soleh Bapak, bukan anak bang soleh, tapi orang soleh. Kalau kita kan soleh kalau di masjid doang ya. Iya, di masjid astagfirullah, subhanallah, Allahu akbar gitu. Di luar masjid mah jadi setan lagi, jadi setan lagi. Kalau di masjid mah astagfirullah, subhanallah. Ini soleh. Ya dari pagi ketemu pagi ibadah terus orang soleh. 40 orang kumpul berbanding satu waliun min auliyaillah. Karena doanya mustajabah Bapak. Wali itu doanya mustajabah. Makanya biasanya kalau wali jarang doa. Biasanya saya kutip dalam sebuah literatur sufi. Dulu Madinah kekeringan. Kalau di Mekah kan ada sumur Zam-Zam ya. Lalu di Madinah kekeringan, nggak turun hujan. Dan ini kodifikasi cerita saja. Ceritanya nggak percis di kitab, tapi kurang lebih begitu. Saya gubah dengan bahasa yang enak didengar, bahasa dialog. Madinah kekeringan, nggak turun hujan. Akhirnya ulama berinisiatif sholat istisqa namanya, sholat istisqa. Dalam bahasa Arab kalau ada tambahan alif, sin dan ta namanya litolab. Gofaro, ogin fa amaro, tambahin alif sin dan ta, istighfaro, istighosah, istisqa. Dari berapa fungsi penambahan sin itu salah satunya litolab. Artinya istisqa itu doa minta air, terrepresentasikan sholat minta hujan. Enggak turun, ulang lagi, enggak turun. Beberapa kali enggak turun. Akhirnya pentolan ulamanya, ketuanya, akhirnya merenung begitu. Ya Allah, apa salah dan dosa kami para ulama kota nabimu nggak didengar lagi, doanya nggak mustajab lagi, doanya nggak manjur lagi. Istighfar begitu. Akhirnya uzlah, merenung, tadabur, kontemplasi. Biasanya kalau kontemplasi kan ruangannya harus sepi, sunyi senyap ya. Di gunung pas di goa begitu. Makanya perlu juga kita sesekali selama hidup kita berkontemplasi begitu. Jalan-jalan begitu, melihat tadabbur alam. Sering ya jamaah jalan-jalan ya, sering ya. Kan kalau orang yang sering jalan-jalan kalau lagi taklim serius. Kalau yang jarang jalan-jalan melongo, ntar angop dia kentut gitu. Orang yang ketahuan kalau orang yang sering jalan-jalan. Di goa uzlah namanya, uzlah. Merenungi, tadabbur, tafakur apa salah dan dosa kita, sehingga Allah tidak memunajatkan lagi, tidak mengkabul lagi, tidak mengijabah lagi doa-doa para ulama kota Nabi. Di dalam goa begitu banyak istighfar, astagfirullahalazim, minta ampun. Ini saya kutip dalam sebuah literatur dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi lagi merenung apa salah dan dosa kami, ya Allah, masuk dari luar gua, masuk ke tengah gua. Dia nggak tahu ada ulama yang lagi kontemplasi. Langsung saja Allahu Akbar, sujud. Habis sujud diangkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih saya gubahin. Karena doakan begitu adab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Ya Allah, kota nabimu kekeringan, paceklik, kelaparan di mana-mana. Ya Allah, turunkanlah hujan. Langsung turun hujan. Grosok, kalau bahasa Betawi grosok. Nah, ulama yang tadi memperhatikan, ya Allah, siapa itu doa? Top chair betul, tibang sujud sekali. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin. Hujan sudah turun lebat. Walhamdulillahirabbil. Keluar aja ini orang yang tadi doa. Nah, ulama tadi penasaran, siapa gerangan itu doanya mustajab? Jangan-jangan waliun min auliyaillah. Akhirnya diikutin di tempat terang, ternyata kulitnya hitam. Seorang budak belia. Akhirnya diikutin masuk ke rumah juragan lah. Ditandain besok aku akan berkunjung ke sana. Singkat kata besoknya datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu. Gregek. Itu di kitab ada bunyinya Ustaz. Enggak, engselnya rusak. Jauh sama material singkoh, belum diganti-ganti. Kata tuan rumah, ya Allah, guru, masuk guru. Ulama gede, masuk. Disediakan duduk sama si tuan rumah. Disediain geplak, sagon, ongol-ongol ada kayaknya, ongol-ongol, teh manis, kopi, begitu repot namanya guru datang. Rambutan juga cipelat, durennya musangking. Kan kalau guru datang begitu ya. Tahu Al-Murtado ini? Canda ketua, canda. Ada apa gerangan guru kemari? Saya mau beli budak. Wah, nggak usah beli kalau guru mah. Wah, silakan pilih grade A. Wah, ini gagah, ini berintegritas, ini loyalitas, ini orangnya loyal, bertanggung jawab. Yang ini semok, kan ada juga perempuan ya, kan budak juga. Ini semok, yang ini demplon. Kemarin kata, ini mohon maaf ya, di kitab nggak begitu ya. Ini biar kita habis ceramah siang-siang ya kudu begini. Ini demplon nih, ini semok. Nggak ada lagi, tuan. Nggak ada. Ah, kayaknya masih ada. Ada sih, grade B keluar. Biasa grade B kan dari grade A, grade B. Kurus, layu, kedip mulu, banyak yang kedip mulu begitu, cacingan kan orang kalau kedip mulu cacingan. Grade B. Kata ulama tadi nggak ada yang lain. Habis sudah guru, nggak ada lagi. Jangan dusta. Ya Allah guru, masa saya bohong? Nggak ada lagi. Jangan dusta. Pasti ada lagi. Iya sih ada lagi, tinggal satu gitu katanya. Budak saya tinggal satu, cuman saya malu gitu. Orangnya tidur mulu, ama malas. Kalau diperintah ngelawan mulu, percis kayak merebut masjid. Enggak merebut masjid sini mah rajin-rajin ya. Ngambek kalau akhir bulan doang ya Ustaz ya. ngelawan mulu kalau diperintah. Ibu-ibu ada yang ngaji sini? Ada. Makanya Bu, kalau lakinya sering tidur, biarin dah ya. Jangan-jangan dia wali. Males orangnya, tidur mulu. Mana coba saya mau lihat. Karena tidur itu kan menjauhkan diri dari maksiat, apapun judul. Makanya an-naumu shaib ibadatun. Nggak usah ngebahas tidur ya. Keluar. Ini yang saya mau. Nah, budaknya bertanya-tanya, ada apa gerangan tuan guru milih saya? Diceritakan peristiwa di gua tadi. Begini, bergetar badan, bercucuran air mata. Allahu Akbar. Sujud. Ditungguin sama tuh kiai semenit, 2 menit, nggak bangun-bangun, digoyangin, meninggal dunia. Ternyata budak tadi minta dicabut nyawanya oleh Allah. Karena udah rahasia dia terbongkar. Tuh wali tuh, kalau ketahuan nggak mau. Coba kalau kita yang ketahuan wali, saya rasa buka plang ya di masjid, di depan rumah ya. Bener. Jadi kalau ada orang pengen disanjung, dihormat, dibikinlah satu tim supaya namanya naik, ya kayaknya jauh betul dari waliun min auliya. Pengen banyak yang cium tangan gitu, banyak dikeramatkan ya. Makanya ulama sepakat
Kuburan Uwais Al-Qarni itu nggak tahu di mana. Karena pasca Uwais Al-Qarni dimintai doa sama Umar ibnu Khattab, Uwais itu rumahnya nggak berhenti tetamu. Bayangkan Bapak Uwais Al-Qarni tuh orangnya nggak ngetop, makanya kata ulama cirinya nggak ngetop gitu. Karena Uwais tuh jarang kelihatan di masjid. Uwais mau kemana? Kata emaknya, mau ke masjid mak. Tega amat, nggak jadi ke masjid. Mak izinin apa mak? Saya mau ketemu Rasulullah. Yang lain udah pada ketemu. Emang di mana rumahnya? Kurang lebih nih ya, ini bahasa saya aja. Di Madinah mak. Ya boleh dah. Pas sudah siap-siap mau kemana? Wes, mau ketemu Rasulullah mak. Kata mak boleh. Di mana Madinah? Ada gak dari sini ke pasar Minggu? Gitu kalau rumahnya. Lo jauh mah di Madinah, kita kan di Yaman. Ya Allah wes, tega amat mak ditinggal. Nggak jadi. Makanya ciri wali selanjutnya harus taat sama emak dan bapaknya. Bohong kalau ada orang wali terus songong sama emak dan bapaknya. Makanya kalau ada orang sukses, pasti di belakangnya ada orang yang memperlakukan ibu dan bapaknya sebagaimana mestinya. Kalau ada orang yang hidupnya keblangsak banget, pasti di belakangnya orang tuanya tidak di belakang. Benar ini bukan saya bohong. Kita kaya tuh bukan karena pintar. Ada faktor X namanya. Kita sukses, karir kita cepat itu bukan karena usaha dan kasab kita. Makanya dalam ibadah, dalam ajaran Islam tuh kalau lagi sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sholat sunnahnya astagfirullah. Minta ampun supaya jangan ada anggapan saya sholat gara-gara gua, bukan, tapi Allah. Kalau bapak sekarang diopnam di rumah sakit, bisa sholat di masjid. Kalau bapak sekarang gempor, bisa di sholat di masjid. Nah sukses enggaknya, karir cepat, itu pasti ada faktor X. Dia sukses kan karena pinter otaknya. Dulu kita sekolah, banyak teman kita pinter. Sekarang nyengir mulu banyak, ya nyengir, pagi nyengir, siang nyengir. Dulu waktu sekolah pinter banget. Berarti bukan pinter yang membuat dia sukses. Dia sukses karena giat bekerja. Berapa banyak orang yang berangkat pagi pulang pagi. Ke masjid yuk, ke kantor. Ngaji lu, lembur, rumahnya itu juga ya. Rajin berangkat ke kantor, rumahnya itu juga ya. Berarti suksesnya bukan karena dia, tapi ada faktor S. Boleh jadi sama maknya. Kita punya guru di Jakarta, namanya Habib Ali Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Itu kalau lagi ceramah, saya dapatnya di Facebook, lagi ceramah, itu ditelepon sama uminya, suruh bikinin teh. Pulang, baru assalamualaikum, Habib Ali. Ya Allah, kayak apa itu? Pantesan boleh jadi waliun min auliya. Saya nih telepon sama ibu di rumah, pulang apa bikin teh? Nenek ribet banget orang ini, umat pak, umat ini. Wah, tapi orang tua saya udah meninggal dua-duanya. Makanya kalau kita masih punya orang tua, ya Allah, jangan nyampe jadi nyesel lah. Emak sama bini kita belain bini, ya Allah, jangan. Nauzubillah. Jadi ciri selanjutnya ya kudu taat. Wes begitu wes. Nggak pernah kelihatan karena emaknya mulu. Nah kalau kita sama emak begitu, ntar anak kita begitu. Biru abaakum tabarukum abnaukum. Jadi cerminan kita kepada orang tua, nanti anak kita akan berbuat sama. Hidup itu sinergitas Bapak. Kita tekan per 2 kilo, dia akan memantul dengan kekuatan yang sama. Kita tekan 10 kilo, walaupun tidak memantul, potensi itu ada. Jadi faktor X. Saya cerita nggak apa-apa? Dikit ya. Contoh doang ini. Ada orang datang saya, Ustadz, bapak saya meninggal. Contoh ini ya, nggak apa-apa ya. Bapak saya meninggal Ustadz. Iya kenapa? Punya warisan. Ada 1000 meter. Di mana? Di Kuningan. Contoh doang ini. Nggak. Tolong jualin gitu. Kemarin ditawar 100 kita nggak mau. Kuningan, mega Kuningan. Kalau 150 nggak apa-apa deh Ustadz. 1000 kali 150 kan ketahuan juta ini. Kalau Ustadz berhasil jualin, saya kasih fee marketing 5 juta. Berapa berarti saya dapat?
kali 1000. Contoh ini namanya juga siang-siang ceramah. Oh iya deh, insya Allah baik. Saya ngajar di kantor sono. Akhirnya habis selesai ngajar ada big boss datang. Ustaz, saya ditelepon sama big boss saya di Singapura, minta cariin tanah. Pas gak kira-kira tuh? Pas gak? Contoh ya, contoh doang ya. Berapa meter emang bos? Minimal 1000. Pas gak kira-kira? Pas. Kalau Ustadz bisa nyariin, kalau bisa di pusat kota Ustadz, pas gak kira-kira? Kalau bisa Ustadz mau dikasih fee marketing 5 juta, berarti udah 10 juta. Kali 1000 berapa? Wah, 10 miliar. Cocok ya? Contoh. Kan boleh aja nyontoh. Terserah yang ngasih contoh kan? Iya. Saya temuin, cocok. Waduh, Sabtu besok mau dibayar. Berarti Sabtu besok saya dapat berapa? 10 miliar. Contoh namanya juga contoh kan. Temu cocok. Udah, notaris siap, siap. Ketemuan. Di mana kira-kira yang ayo dah yang dekat ya. Jam berapa ketemuan? Jam 10. Saya pesan sama bini saya. Neng, besok bangunin ya. Jam 10, jangan nyampe ketiduran. Iya bang, urusan apa emang? Wah, urusan gede nih. Habis subuh udah suruh jalan. Habis jam 10 neng, enggak, urusannya lain nih bang. Jadi janjian jam 10, habis subuh suruh jalan. Ya Allah, orang perempuan kan begitu kalau urusan duit. Kata jam 10 neng, kecepetan, udah pokoknya ini lain urusannya bang. Jalan. Habis maghrib, habis subuh jalan. Belum ada orang. Singkat kata jam 8, jam 9 yang dijual datang, notaris datang jam 11, jam 12, yang mau beli nggak datang. Ada telepon masuk, lah anaknya nih. Halo, assalamualaikum ya Pak Ustadz ya, bapak mati. Ya Allah, mati. Dapat nggak? Jadi nggak dibeli itu tanah kira-kira orang-orangnya mati? Lah kagak. Seandainya Allah panjangin aja umurnya 4 jam lagi, saya dapat 10. Berarti kan usaha itu bukan karena kitanya. Biar Bapak yakin bahwa Allah itu dibalik segalanya. Dan faktor X itulah yang menentu. Boleh jadi sayang yatim, dia sukses, yatimnya banyak. Dia sukses karena dermawan. Oh, dia sukses karena ibunya kaya raja. Dia sukses karena pintar. Makanya Bapak jangan terjebak walaupun saya tidak nganjurin ya, tapi jangan terjebak di situ. Silakan baca teori marketing, silakan baca teori-teori di buku-buku, tapi faktor X itu. Saya punya data Bapak dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawi. Kalau orang misalnya mau jamin yatim, begini Bapak, yatim doa nih. Makanya di akhir Ramadan, bentar saya singgung dikit. Ya Allah, saya belum bayaran 2 bulan, yatim doa tuh. Kalau doanya diijabah, saya belum bayaran 300.000 ya Allah, kabulin ya Allah. Apakah kalau doa tuh anak yatim dikabulkan, 300.000 turun dari langit? Tidak, tapi lewat agen-agennya. Jadi malaikat Mikail distributor, punya agen yang namanya donatur. Lewat tangan-tangan Bapak. Nah sekarang Bapak, ya Allah, saya gaji jaya tiap bulan saya mau sedekah. Berarti Bapak memproklamirkan diri, minta proposal ke Tuhan untuk dijadikan agen. Dibuka tuh keran-kerannya. Makanya tender gua gol mulu semenjak wallahu a'lam. Jadi ada faktor X. Saya tidak terjebak meneruskan itu. Kita kembali ke konteks awal. Jadi waliun min auliyaillah itu dirahasiakan. Tapi ada, siapa dia? Wallahu a'lam bishawab. Jadi Uwais Al-Qarni itu dimintai Sayyidina Umar. Jadi waktu minta doa, bayangin Sayyidina Umar Bapak minta doa sama bukan siapa-siapa. Karena nggak kelihatan di masjid tadi, bukan orang ngetop ini Uwais. Kata Sayyidina Umar doa, minta doa. Apa kata Uwais? Ya, bayangin Sayyidina Umar Ibnu Khattab. Kalau ada nabi setelah Rasulullah, Umar yang cocok. Dalam riwayat, setan takut betul sama Umar. Jadi kalau ada setan, ada Umar di depan Al-Murtado, ada iblis mau ke pasar Minggu, dia tahu di depan Murtado sana di Ayon, dia muter lewat kampung Melayu. Begitu kurang lebih.
Sekarang minta doa khalifah yang bikin tarawih jadi 20 tuh. Kan namanya Umar ibnu Khattab. Makanya kata Mbah Maimun Zubair, kalau bukan 20 bukan tarawih namanya. Jadi waktu Rasulullah nggak tarawih, 3 kali berhenti. Sayyidina Abu Bakar enggak, Umar yang berani bikin. Makanya kata Mbah Maimun, dan saya cocok dengan Mbah Maimun Zubair, buat tarawih ya 20. Kalau bukan 20 bukan tarawih. Ya terserah, karena jumlah rakaat itu disepakati ulama, tidak disepakati. Jadi berapa aja terserah. Cuman pendapat Mbah Maimun begitu, bukan pendapat saya. Ya kalau mau sanggah Mbah Maimun sono sanggah, kata Mbah Maimun. Nah, Sayyidina Umar yang bikin tarawih. Bayangin. Minta doa, apa kata Uwais? Ya, gimana doain khalifah? Nggak berani. Uwais nggak mau tangannya didoain. Kata Sayyidina Umar, Rasul yang nyuruh, baru dibilang Rasul yang diangkat. Ngetop di kampung, Umar minta doa. Orang mana sih? Orang mana sih? Tuh, orang Muara. Berebutan. Bayangin Umar minta doa. Sekarang kalau Bapak tahu di sini ada waliun min auliyaillah, saya rasa penuh rumahnya. Ada yang minta anak biar lulus kerja, ada yang minta kawin lagi, ada yang minta biar punya mobil, punya tendernya gol. Wes juga begitu sama. Wes doain apa biar sawah saya laku. Wes doain apa. Nggak berhenti. Akhirnya kan ngilang. Dalam sebagian riwayat nggak ketahuan kuburnya siapa. Kalau misalnya ada, boleh jadi makomnya saja atau ada, tapi wallahu a'lam. Yang kedua, hal yang dirahasiakan dalam Islam menandakan dia spesial, doa mustajabah. Ustadz, saya datanya Fathul Mu'in ya. Ada yang bilang habis asar, ada yang bilang datanya ada sepertiga malam, ada yang bilang waktu sahur karena hadisnya ada. Jadi semuanya ada hadisnya, bukan bohong. Ada yang bilang begini. Cuman data terkuat dari sekian banyak adalah di hari Jumat ketika khotib assalamualaikum sampai imam salam. Cari di situ waktu mustajabah. Dan waktu mustajabah itu secepat kilat, nggak lama, seret gitu. Jadi waktu mustajabah itu doa nggak ada terhalang antara dia dengan Tuhan. Seandainya kita minta itu pohon jambu jadi emas, berubah jadi. Kapan itu? Wah, ujung-ujungnya, wow. Tapi datanya kuat-kuat tadi. Yang ketiga, yang terakhir banyak, cuman saya ngangkat 3 aja. Orang suruh ngaco belok, suruh ketua. Yang ketiga adalah malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali mengutip lebih dari 40 ulama yang berbicara tentang malam Lailatul Qadar. Sekarang kalau Ramadan cuma 30 hari, ini lebih dari 40 ulama. Berarti kan ada konsep tiap saat. Ada yang bilang, lihat aja awalnya. Kalau awalnya Senin, Lailatul Qadar begini. Kalau awalnya Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Lailatul Qadar malam ini. Semuanya ada konsep. Ada yang 17 Ramadan, ada yang bilang di tengah-tengah, ada yang bilang di akhir. Data terkuat, biar yang terkuat. Kapan? 10 malam yang akhir. Dan yang ganjil, hadis Rasulullah. Mau ini ya. Nah, tadi itu yang mustajab. Jadi 10 malam yang ganjil. Makanya carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam yang ganjil. Malam Ustaz, malam. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Malam tuh. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam yang lebih bagus, lebih baik daripada 1000 bulan. Sehari berapa jam sehari? 24 jam. Berapa jam kita ibadah sehari? Wah, boro-boro jam. Zohor, asar, maghrib, isya, subuh, itu doang. Sisanya ngelihat janda, sisanya ngelihat gambar nggak bener, sisanya nonton dangdut, nonton bola. Kalau 5 kali 5 baru 25 menit kita ibadah.
23 jamnya kemana? Nah kalau kita ibadah di malam itu 1000 bulan berarti berapa tahun? 83 tahun. Isinya ibadah. Siapa yang nggak mau? Kapan waktunya? Wallahu a'lam. Supaya kita nggak ada Rasulullah bilang malam ini. Enggak. Carilah malam-malam Qadar di 10 malam yang ganjil itu tadi. Kapan? Wallahu a'lam. Baik, saya angkat satu ulama saja yang menarik dari ulama-ulama yang lain, dan ini dikutip Buya Hamka juga. Apa itu? Kata ulama yang satu nih yang beda. Dia bilang begini, malam Lailatul Qadar itu hanya suasana, momen, keadaan yang merubah seseorang berubah 180 derajat, merubah hidupnya lebih bagus dari 1000 bulan gitu katanya. Nah di akhir Ramadan potensi itu lebih gede gitu. Makanya ada yang bertanya kepada saya, Ustadz, kenapa di akhir-akhir Ramadan kok kita berubah jadi melankolis? Air mata kita kok cetek banget, gampang nangis. Apalagi pas takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Netes air mata. Ingat bapak, ingat ibu, ingat kampung halaman. Saya percaya betul di sini ada yang dari Sunda, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Kalimantan, bertahun-tahun merantau. Kenapa di malam itu, Ustaz? Allah, la ilaha illallah wallahu akbar. Nah kata ulama tadi potensinya, bayangin Bapak, kemarin di awal Ramadan haus betul kita, sekarang biasa. Kemarin terawih 20 rakaat capek betul, sekarang biasa. Karena iman kita lagi berkembang di dadah kita. Makanya potensi itu gede. Momen itu boleh jadi datang waktu kita buka puasa, lagi bangunin sahur anak-anak, ya Allah, anak-anak udah pada gede. Momen yang merubah hidup orang 180 derajat. Ada maling ketahuan, maling, maling, maling ayam. Dulu kan paling hebat maling ayam ya. Kalau sekarang maling pertama. Kalau dulu malah ngayap. Udah paling bangornya orang. Tong 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 tong, maling. Maling. Orang pada keluar. Ada apaan Pak Haji? Maling. Haji dulu dicolong. Cari Pak Haji, cari. Jam 1, jam 2. Malingnya nguntep di bawah langgar. Surau jedek, dulu kan jedek bambu. Bawah. Dia kekepin aja tuh ayam. Dicari jam 3, jam 4, dia gak berani keluar, di bawah musola aja dia, di bawah langgar. Jam 4, jam 5 subuh datang, muadzin ngambil inisiatif azan, berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maling lagi di bawah, lagi ngupin ayam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lagi megang ayam, der aja jantung, der. Asyhadu an la ilaha illallah. Der aja gitu jantungnya, der, der. Ayam lagi diketepin. Hayya 'alas shalah. Enggak berasa air matanya netes-tes. Hayya 'alal falah. Tes, gerungu. Lari, ayamnya dilempar, masuk ke rumahnya. Dia buka pintu, ayahnya nangis, Bapak bangun Pak. Ngapa nak? Mondokin saya Bapak, pesantrenin saya. Akhirnya dipesantrenin ke Mekah, pulang jadi ulama besar Sumatera Barat, namanya Syekh Jamil Jambek, guru dari Buya Hamka. Ada anak muda gagah betul gitu, jagoan. Kalau nyari makan ke pasar berantem dulu gitu. Pedang udah terselip di pinggang. Mau kemana? Mau ke rumah Nabi Muhammad. Ngapain? Gue mau matiin. Udah ganggu agama nenek moyang. Dia hina Tuhanku Lata dan Uzza. Ngapain mikirin Nabi Muhammad? Ade lu udah ngikut dia. Yang benar, balik. Ngapain gue ngurusin orang? Keluarga gue aja jadi pengkhianat. Dia lari masuk buru-buru, dia gedor pintu adenya. Kata adenya, bang bukain tuh, kayaknya abang yang bukain iparnya.
Ada apaan bang? Digampar, pecah pelipis. Saking emosi membara di dalam. Siapa yang berani? Mana adik gua? Itu bang, diparanin masuk ke kamar, ternyata adiknya lagi pegang-pegang lembaran, dicomot, dibaca. Ternyata surah Toha yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samatil ula ar-rahman 'alal arsy. Diulang lagi Toha, Toha, der jantung. Seakan-akan ayat tadi dipukulkan di dadanya. Bercucuran air mata. Di mana Nabi Muhammad? Ngapain bang? Aku mau masuk Islam. Dialah singanya singa, Sayyidina Umar ibn. Ada orang sering mesum. Dia tahu itu rumah lakinya lagi dagang. Ada perempuan demplon dulu, cantik menggairahkan. Dia mau intip, dia mau berbuat mesum kepada itu perempuan. Akhirnya dia ngindik-ngindik. Zaman dulu kan begitu bapak ya. Bapak sering dulu ngintip, kan rumahnya masih pagar ya. Ya, kalau sekarang kan susah, kalau dulu kan ya resep ya. Jedek. Lagi dideketin, tuh perempuan lagi nyanyi. Semakin menggairahkan. Diintip, dia ambil tangga, dia naik, ternyata lagi nggak nyanyi. Kita lagi ke bed Quran. Yang dibaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhshaha qulubuhum li dzikrillah. Aja yang ngintip, di atas lagi ngintip. Bercucuran, ya Allah udah tua kayak begini masih maksiat aja. Lari nangis ke masjid. Salat taubat 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Berubah hidupnya 180 derajat. Dialah Fudail bin Iyad, sufi besar di abad ke-11 Hijriah. Jadi kata ulama, Lailatul Qadar itu momen. Dan memang di akhir Ramadan tuh potensi itu lebih gede. Kita gampang nangis. Kenapa kok di akhir Ramadan kita jadi cengeng Ustaz? Karena iman kita lagi gede. Kenapa di akhir Ramadan kita jadi melankolis? Kita kayaknya baik aja sama orang. Kayak kita pengen maafin aja orang-orang yang berbuat salah sama kita. Kita pengen peluk abang-abang kita, adik-adik kita. Kita kayaknya baik sama orang Ustaz. Kenapa di akhir Ramadan kita nggak boleh ngelihat orang melongo Ustaz? Pengen bagi duit aja bawaannya. Lu melongo aja gocap. Lu melongo amat. Melongo aja kesian banget gocap. Karena iman kita lagi berkembang, bersemi di dalam. Makanya bayangin 12 bulan ada satu Ramadan yang kita dicas. Kayak HP itu bisa lowbat. Nah ini Ramadan ini. Jadi emang iman tinggi itu ada cirinya Bapak. Gampang nangis, gampang kesentuh, dan gampang merinding kalau nama Allah disebut. Benar ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu, bulu pada bangun. Itu tandanya iman lagi gede tuh. Ustadz, saya sering bulu pada bangun kalau lewat Kober. Itu lain kasus, itu iseng sama kuntilanak namanya. Ustadz ngomong begitu datanya mana sih? Wa idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadatuhum iman. Jadi orang lain nggak tahu iman orang tipis apa tebel. Makanya Bapak nih udah ngaji nih. Siapapun dia, kalau dia bisa membaca hati seseorang, yakini dusta. Ini lebih takwa daripada ini. Apa barometernya Ustadz? Jenggotan. Kesian yang nggak punya jenggot. Benar. Sorban bisa dipakai, kopiah bisa dipantesin, sarung bisa dibeli, tapi hati orang. At-taqwa hahuna kata Nabi. Jadi bohong kalau ada orang tahu isi hati orang. Oh ini imannya tipis, ini tebal. Dusta. Malaikat aja nggak tahu, malaikat, apalagi orang. Datanya mana Ustaz? Sahih. Malaikat ngambil amal seseorang yang dia katanya ikhlas, di hadapan Rabbul Izzah ditolak. Berarti kan nggak tahu malaikat. Yang tahu ya kita sendiri. Nah tanda-tandanya itu. Boleh koreksi dalam hidup kita, introspeksi diri. Berapa minggu kita nggak keluar air mata? Atau jangan-jangan udah berbulan-bulan? Atau na'udzubillah, cuma na'udzubillah, udah bertahun-tahun air mata kita nggak keluar air. Berarti hati kita keras. Saya punya data, kalau ada satu titik, ada dosa yang kita lakukan, satu titik berkarat di dalam hati kita. Kalau banyak titik, mati hati.
Jadi nggak bisa jadi pantulan cahaya ilahi Robbi lagi. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nggak pernah keluar tangisan. Makanya ada 7 golongan yang nggak bakalan, yang naik nanti pernah dengar data itu? Sab'atun yuzilluhumullah yauma la yuzillu illa dzilluh. Ada 7 golongan yang bakal dinaungi. Salah satunya laki-laki yang malam-malam bersunyi malam berzikir, fafadat ainah, menetes air mata. Jadi air mata itu bisa menghapus. Nah, di sisa Ramadan itu potensinya lebih boleh jadi ketika sahur bersama anak-anak, ya Allah, anak-anak udah pada gede. Boleh jadi waktu ngaca begitu. Ya Allah, udah uban, udah tumbuh. Madad dahru wal ayyamu wa dzambu hasilun. Wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Naimuka fid dunya gururun wa hasratun wa aisuka fid dunya mahalun wa batilun. Berapa tahun madad dahru wal ayyamu wa dzambu hasilun. Berapa tahun sudah kita lalui? 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Wa dzambu hasil, dosa yang kita hasil. Tangan dosa, kaki dosa, mata dosa. Wa jaa rasulul mauti wal qalbu ghafilu. Sedangkan sudah datang pesuruh mati. Ini syair saya kutip dalam kitab Tanwirul Qulub di bab tulul amal. Biar Bapak kalau mau ceramah lagi silakan cari itu kitab, namanya bab. Jadi udah malaikat maut udah ngirimin surat, dikit-dikit meluang, dikit-dikit encok. Dulu gagah betul, orang pada takut sama kita. Sekarang orang pada kesian. Dulu jelas betul, sekarang lihat orang bebayang, mata udah minus, Ustaz. Udah surah dari malaikat maut. Saatnya kembali kepada. Makanya Bapak, kalau hari ini kita sering masih markap dana, berhentilah bulan ini. Insya Allah setelah Ramadan kita akan ditakdirkan menjadi kekasih-kekasih. Kalau hari ini kita sering maksiat, kita sering melanggar perintah Allah, berusahalah untuk meninggal, berhenti bulan ini. Mudah-mudahan setelah Ramadan kita dicatat sebagai hamba Allah. Ya, kalau kita sering maksiat, ya Allah saatnya kembali. Kita semua makhluk yang lemah, banyakin istighfar. Karena Lailatul Qadar itu akan ditemui orang yang banyak istighfar. Bini Rasulullah nanya ke Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya munajatkan kalau saya dapat malam Lailatul Qadar? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fi ba'di riwayah, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, aku minta kemaafan dan juga keafiatan. Apa itu afiah? Orang sehat sudah pasti afiah, tapi orang sehat belum tentu afiah, tapi orang afiah sudah pasti sehat. Apa sih itu afiah? Afiah itu berfungsinya seluruh organ tubuh dari ujung kaki sampai ujung rambut digunakan untuk taat kepada Allah. Jadi Bapak jangan minta sehat doang, tapi minta afiah. Sehat doang kalau nggak afiah nggak sembahyang, gagah doang begitu. Dia lari pagi subuh-subuhnya ke masjid kagak. Nauzubillah. Makanya temui malam Lailatul Qadar dengan gemuruh istighfar, mohon ampun, dosa kita banyak. Boleh jadi dosa masa lalu, waktu kita nyolong, nyekek botol, waktu zina, ya Allah, ampuni dosa kita. Nah, ini momen paling tepat di akhir Ramadan. Yang kedua, temui Lailatul Qadar dengan kebaktian kepada sesama. Karena malaikat nggak bisa bagi-bagi duit. Jadi malaikat yang bakal turun memang malaikat-malaikat spesial. Yang kedua, yaitu tadi, makanya ada zakat, berbagi bahagia. Jadi malam Lailatul Qadar itu bukan hanya di masjid. Kata Syekh Athaillah dalam kitab Hikam, kaifa yatasawwaru ayyahjuba syai' wa huwa zaharu fi kulli syai'. Bagaimana Allah terhijabi oleh sesuatu sedangkan dia tampak pada. Jangan sempitkan Allah hanya di masjid. Dia ada di mana? Di depan pintu para mustad'afin, orang-orang miskin. Ustaz, saya nggak bisa iktikaf, bisa nggak saya dapat malam Qadar? Bisa. Ustaz, saya sibuk, saya nggak bisa tadarus Al-Quran di masjid, bisa nggak saya dapat Lailatul? Bisa. Di mana itu tadi? Temui para janda, jangan dikawinin, maksudnya di janda yang tua, jangan janda muda. Janda muda mah ketua masjid, jadi janda tua masuk. Jadi malaikat akan mengusap pundak Anda, salam, salamun hiya taman. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak Haji? Tong yatim, udah beli baju? Belum punya Pak Haji. Nih duit, beli baju ya, belikan yang bagus. Malaikat pengen banget nemuin orang yang kayak gini, karena orang di langit nggak bisa bagi-bagi bonus. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Wahai miskin, ya ada apa Pak Haji? Udah punya daging? Ya belum Pak Haji. Ini beli daging yang bagus, daging yang enak, belikan anak-anakmu pakaian. Malaikat bakal mengusap pundak kita, dipeluk dari belakang, salam, salamun hiya hatta matla'il fajr.
Jadi jangan sempitkan. Ya memang berarti Lailatul Qadar bisa dua ditemui, dengan kebaktian secara vertikal, terrepresentasikan banyak istighfar, tadarus, i'tikaf, tapi bisa juga dengan kebaktian dengan. Makanya puasa kalau nggak bayar zakat di ngambang. Jadi seakan-akan puasa kita sebulan tuh nggak makan, siang-siang nggak makan, nggak minum, bayangin sebulan, tapi nggak bayar zakat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahud. Ya lebih, nggak apa-apa ya. Lebihnya banyak banget lagi. Nggak apa-apa ya. Ya udah, itu pesan dari ketua masjid emang. Jangan ngaji kitab dulu Ustaz. Ngaji renungan aja. Nah, renungan. Saya rasa itu kalau ada yang mau didiskusikan nggak usah deh ya. Mau rapat, mau diskusi apa? Oh iya, pasca Ramadan. Iya, kalau puasa kita benar insya Allah pasca Ramadan. Begitu ya? Ya. Jadi begini. Ini ketua nanya kemana? Apa trik-triknya supaya kita jaga Ramadan, setelah Ramadan tetap qad aflaha man tazakka. Jadi setiap ibadah itu mengandung pesan. Nah, pesan ibadah itu dilihat setelahnya, nggak bakalan waktu itu. Kayak sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi sholat itu dapat mencegah perbuatan diri dari fahsya dan munkar. Apa sih bedanya Ustaz? Fahsya sama munkar kan sama-sama kezaliman, sama-sama kemaksiatan kepada Tuhan. Bedanya kata ulama, fahsya itu kejahatan yang orientasinya libido. Paham ya? Ngintip, lihat video-video kagak benar. Pokoknya orientasi seks. Kejahatan yang orientasi seks. Saya nggak sempitin ya, bebas apa aja. Ngelihat ya benar, lihat yang kagak benar, yang bukan, yang syahwat, yang bukan mahram. Pokoknya orientasi seks itu paksa namanya. Nah kalau munkar ya sisanya. Jadi kalau pengen tahu sholat gue diterima apa kagak sih, ya lihat aja itu. Kalau habis sholat demen ngelihat video-video kagak bener, aliyadzubillah, naudzubillah. Ya namanya orang ya kadang-kadang temen yang brengsek ya, WA-WAan dikirimin foto begitu, nggak dilihat sayang ya, habis seresep begitu. Asik, nggak dilihat sayang, dilihat gimana gitu. Kita laki kan begitu emang resepnya. Emang teman kadang-kadang, Ustadz juga ada teman yang bego juga ada ya, ada kan teman macam-macam, ada yang diem aja temannya, diem nggak taunya minjem duit sekali ngomong, lu diem aja tapi sekali ngomong minjem duit, pakai dulu 200 ya, kata pendiam zikir, nggak tahu minjem duit, diem nggak sopan banget Ustadz, nggak tahu minjem duit, kan teman macam-macam, ada yang nah ada yang bego tuh, ngiriminnya kagak bener mulu, dilihat sayang, dilihat, ya itu. Nah begitu juga puasa. Ya tentu kalau pengen tahu apa jaganya, qad aflaha man tazakka, tentu jaganya itu yang paling susah. Kalau puasanya gampang Ustaz, tapi jaganya memang hanya orang-orang tertentu. Jaga kesucian Ramadan nih, bayangin sebulan kita lapar, berarti kan ada pesan besok setelah Ramadan jangan sembarangan makan. Koreksi mana yang haram, mana yang halal, mana yang markup dana, mana yang bukan. Bukan dari segi kehalalan-haramannya saja, tapi baik tidaknya. Ini terbuat dari apa? Ini motongnya di mana nih ayam? Benar ini. Ini ayam ya? Iya. Siapa yang motong nih? Saya Ustadz. Alhamdulillah makan. Ini di mana? Di pasar. Lihat, udah ada sertifikat halalnya. Bukan berarti belagu, bukan. Kita udah ngaji, bedain sama yang nggak ngaji. Ini apa nih ayam? Wah, mau motong siapa? Kayak mau bangke, kayak bodo amat. Bapak, ada ayam tuh di pinggir jalan, ketabrak mobil, mati. Bapak dikasih, mau nggak? Nggak mau. Ya sama dengan motong ayam yang pangsit, yang bakso ada ayamnya. Ada nggak? Udah teliti lebih. Bener kan saya bohong ini? Bukan saya ngajarin dalil, bukan. Kita udah beragama, jangan yang jauh-jauh dulu tahajud 1000 rakaat. Kagak itu dulu, kencing jongkok berubah. Masa udah puasa kencing masih diri? Gimana urusannya? Udah ngaji tafsir kencingnya diri, bingung saya. Kecuali darurat, bukan haram, boleh. Sekarang udah ngaji kemana-mana, udah ke masjid rajin tahajud, makanan nggak teliti. Ini apa nih? Apa namanya yang bolu tuh? Black Forest ya? Ada roomnya nggak nih? Room kan biasanya kalau enak pakai roomnya. Oh ada ini Pak Haji, aduh. Ada yang nggak ada roomnya? Ada yang ini. Beli yang ini. Lebih teliti, lebih waroi. Itu udah ngaji, jangan. Ini apa nih? Wah, bolu enak banget, ada roomnya tuh Pak Haji. Wah, mau room kayak mau si Rogaya kayak bodo amat. Ini namanya teliti ke situ lebih
Ya tentu rajin ngaji. Kalau ini panjang nih Ustaz, nggak selesai. Tapi itu aja ya, cukup dah ya. Nggak usah saya tanya jawab. Tak, kalau saya tanya jawab di diskusi aja habis setelah ngaji. Selesai itu. Jadi kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan asbab kita ngaji Allah turunkan ketetapan baik. Ini Ramadan, jangan remehkan doa. Kita minta mudah-mudahan usia kita dipanjangin sama Allah dalam taat. Keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita soleh dan soleh, rezeki kita murah berkah, sehat. Kalau nggak ada rezeki, rezekinya seret juga puyeng juga ya. Dan mudah-mudahan ibadah kita diterima, wabil khusus mudah-mudahan bisa hatam Quran. Yang belum hatam kejar, masa belum pernah hatam seumur hidup, hatamin Quran, baca di rumah silakan. Nanti anak kita lihat, istri kita lihat. Kita nih kepala rumah tangga, rumah kita mau bikin hitam-hitam, rumah kita dibikin biru-biru, kita kepalanya. Masa rumah orang kita kepala rumah belum ada suara Quran, baca Quran. Dan mudah-mudahan apapun sejarah yang kita tulis, ini kan sisa-sisa usia ya. Sisa-sisa ini apapun sejarah yang kita tulis dalam kehidupan kita, kita mohon di ujung usia kita bawa iman, kita bawa kalimat la ilaha illallah Muhammad. Apapun sejarah yang kita tulis, biarin dah, mau bangor, mau nakal, biarin ke belakang. Di ujung usia mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna min nasina wa 'allim minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri wallahu a'lam bishawab. Lomba dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.